Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa innaka la ahabba ilayya min waladi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan sungguh wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari anakku. Wa inilah akunu fil baiti fa'adhkuruk fama asbiru hatta atiya fa'anzur ilaik. Dan sesungguhnya aku pulang ke rumahku, lalu aku teringat kepadamu. Aku tidak sabar sehingga aku bisa kembali melihat dirimu ya Rasulullah. Fa idza dzakartu mauti wa mautak. Dan apabila aku teringat bahwa aku akan mati dan engkau juga akan mati. Araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ata ma'an nabiyyin. Apabila aku mati dan engkau mati ya Rasulullah, aku tahu engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi yang lainnya di tempat yang tinggi. Wa inni idza dakhaltul jannah. Adapun aku, apabila aku masuk surga, khasyitu an la arak. Aku takut tidak bisa bertemu dan melihatmu lagi. Di dunia ketika hidup, kalau dia rindu, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihatnya mengobati rindunya. Teringat dia, bagaimana nanti setelah wafat? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga dan aku juga masuk surga, apakah masih bisa aku bertemu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi, adapun aku di mana tempatku? Dia ceritakan, dia ungkapkan kekhawatirannya itu. Lihat, seorang yang cinta kepada seseorang takut berpisah, khawatir jika tidak bertemu kembali. Sekarang coba tanyakan kepada diri kita, siapa di antara kita yang rindu dalam sehari saja, sekali dalam sehari saja, untuk membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membaca hadisnya? Siapa di antara kaum muslimin yang di rumahnya menyimpan kitab-kitab sirah nabawiyah untuk dia baca, dia pelajari? Siapa di antara kaum muslimin yang setiap hari itu dia membaca minimal 1 hadis, 2 hadis, dan dia menyimpan kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Karena sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, berpisah dengan jasadnya dari kita, tetapi apabila kita beribadah sesuai dengan sunnah, mengikutinya, maka kita akan selalu bersamanya dengan ajarannya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau pula yang mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Karena beliau pula yang berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dariku tata cara manasik kalian. Apabila setiap ibadah kita, akhlak dan kepribadian kita, kita ambil dari beliau, mengikuti ajaran dan sunnahnya. Artinya, kita selalu bersama beliau. Beliau selalu bersama kita dengan petunjuk dan ajarannya. Tetapi apakah ada keinginan untuk itu pada diri kita? Ini akan mengukur
kadar cinta Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Anda tidak pernah membaca sirahnya, hanya mengandalkan mendengar, entah kapan Anda mendengarnya. Sehingga banyak dari kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang individu, bagaimana beliau sebagai seorang masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang dai. Siapa di antara kita yang mempelajarinya sehingga kita bisa berusaha untuk meneladaninya? Buktikan cintamu wahai saudaraku. Seperti mereka dahulu, para pendahulu kita telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kisah tadi, belum selesai. Ketika mendengar sahabat ini berkata demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak bisa menjawabnya. Hatta nazala Jibril alaihi salam, sehingga turunlah Jibril alaihi salam membawa firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketundukan bukti dari cinta. Orang yang cinta kepada seseorang kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Tetapi butuh pembuktian. Allah berfirman, barang siapa yang tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak orang-orang itu di hari kiamat akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang soleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman di hari kiamat. Turun ayat tersebut lalu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tadi, sehingga hatinya pun menjadi bahagia dan penuh harapan.